Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk apa berdiri? Diatur. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, utamanya para habaib, Habib Hamid bin Saleh Pak Akil, Habib Bakir bin Yahya, dan segenap para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, Kiai Ahmad Tajuddin Arafat, Pesidar, dan semuanya, grup Hadrah Asy-Syifa, dan semua yang hadir di malam hari yang penuh dengan berkah ini. Moga-moga sedaya ingkang rawuh kula dongake utange lunas insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah barusan kita semuanya menjadi saksi dari akad pernikahan. Akad pernikahan itu adalah akad yang di Al-Quran disebutkan dengan sebutan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jadi kata mitsaqan ghalidha itu di Al-Quran khusus untuk perjanjian dengan para nabi. Perjanjian dengan para nabi. Tapi untuk urusan yang bukan nabi, itu perjanjian tersebut hanya untuk akad nikah. Makanya akad nikah itu dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang itu akad nikah, maka yang menjadi saksi setidaknya puluhan ribu malaikat ikut jadi saksi. Dan kalau orang doa ketika akad nikah, maka doanya insya Allah diamini oleh para malaikat. Makanya itu setelah akad nikah mesti dilanjut dengan doa. Kenapa? Doanya masih diamini oleh para malaikat. Lah nek sakniki dongane pripun? Ya insyaallah muga-muga tesih diamini. Walaupun sebagian malaikatnya sudah pulang lagi mungkin. Tapi insyaallah ya masih diamini. Semoga dari akad nikah tadi kita semua mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pernikahan yang pertama kali terjadi itu antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka di situ Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan berbeda dengan ciptaan Allah yang sebelumnya. Setan, iblis, bangsa jin itu diciptakan dari api. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nabi Adam dan umat manusia diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Nah, dari tanah itu diambil dari 7 macam tanah. Makanya Nabi Adam itu bayi siji tapi putune iso beda-beda. Nggih napa nggih? Cucu yang di Afrika beda atau beda? Beda. Cucu yang rasnya Melayu beda atau beda? Beda. Cucu yang rasnya Arab, yang rasnya Eropa, semuanya itu beda. Kenapa? Karena itu diambil dari 7 macam tanah. Jadi kalau ada cucunya Nabi Adam yang kulitnya putih, berarti dapat bagian tanah yang putih. Kalau ada yang kulitnya coklat, berarti dapat dari bagian tanah yang coklat. Sanese mboten kula lanjut iki. Jenengan pun langkung paham insyaallah. Nah nanti juga ada bagian tanah itu yang agak lembut, maka nanti jadinya cucunya Nabi Adam yang hatinya juga relatif
lembut. Ada bagian tanah yang kasar, nanti juga itu mungkin dari tanah yang keras nanti juga jadi orang yang jiwanya keras. Ini kula duwe kanca kok ngamukan niku dari bagian tanah sengketa niku mungkin. Terus tiangin niku ngamukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah setelah itu, setelah diciptakan dari 7 unsur tanah, diciptakan berbentuk sosok manusia yaitu Nabi Adam alaihis salam. Nah setelah itu semua diperintahkan sujud. Malaikat diperintah sujud, iblis juga diperintah sujud. Iblis nggak mau sujud, kirim ke neraka. Malaikat mau sujud. Malaikat mau sujud setelah tunjukkan bagaimana keilmuannya Nabi Adam alaihissalam, ada malaikat kemudian pernah sujud dan malaikat kemudian mau sujud. Sebagian riwayat menyatakan kenapa kok malaikat itu ketika itu mau sujud? Karena begitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah ada yang Allah ciptakan. Sebelum menciptakan Nabi Adam sudah ada yang Allah ciptakan. Allah itu sudah menciptakan arsy, sudah menciptakan al-qalam, sudah menciptakan rahmah, kasih. Allah menciptakan kasih sayang dibagi 100. Yang satu itu diturunkan di dunia untuk semua makhluk, bukan cuma manusia, semua makhluk. Bapak cinta anak, kemudian ibu cinta sama anak, suami cinta sama istri, kemudian sahabat saling mencintai, itu semuanya binatang mencintai, itu semuanya hanya dapat satu bagian rahmat. Yang 99 Allah siapkan untuk merahmati kita semuanya nanti. Makanya tidak ada cinta yang lebih besar dibandingkan cintanya Allah kepada hambanya. Kenapa? Rahmatnya 99, yang lainnya itu satu bagian, itu untuk semua makhluk sampai hari kiamat. Diciptakan rahmat dan diciptakan juga arsy, diciptakan qalam, diciptakan semuanya. Bahkan diciptakan pintu. Pintu apa? Pintu taubat. Pintu taubat. Pintu taubat itu tidak akan tertutup. Diciptakan macam-macam. Sebelum itu semuanya diciptakan yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan cahayanya Rasulullah SAW, kemudian diciptakan yang lain-lain itu. Setelah itu cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan dalam diri Nabi Adam. Pertama kali dimasukkan di bagian dahi. Bagian dahi ini. Maka malaikat menyaksikan nur tersebut dan malaikat akhirnya sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Lalu ada yang mengatakan, oh malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi nggak pernah tuh ada perintah malaikat sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat itu penghormatannya kepada kanjeng Nabi Muhammad bukan dengan sujud, tapi dengan perintah sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sholawat itu lebih istimewa dibandingkan ayat perintah sujudnya malaikat pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau ayat perintah sujud, yang sujud cuma malaikat. Sujud cuma malaikat. Tapi kalau ayat sholawat, di situ disampaikan yang sholawat bukan cuma malaikat, tapi sebelum malaikat yang bersolawat Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian kalau sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sujud ta'dib. Allah Ta'ala memberikan adab, mengajarkan adab pada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihis salam. Tapi sholawatnya malaikat kepada Rasulullah itu sholawat ta'zim, pengagungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat sujud pada Nabi Adam cuma sekali sujud. Tapi kalau sholawat pada Nabi Muhammad, yusalluna 'alan nabi, yang menggunakan fi'il mudhari' yadullu 'alal hal wal istimrar, yang terus menerus malaikat sholawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalipun malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam, tapi jangan lupa sholawatnya malaikat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi pengagungannya dibandingkan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ketika itu tinggalnya di surga. Tinggal di surga Nabi Adam alaihi salam, kemudian beliau bebas apapun juga. Nah, namun tinggal di surga yang nikmat itu kalau sendiri juga ya, maka dari tulang rusuk Nabi Adam, maka diciptakan manusia tapi modelnya baru, yaitu perempuan. Nah, ketika Nabi Adam bangun, lihat ada perempuan di sampingnya, Siti Hawa. Lah, ketika Nabi Adam lihat Siti Hawa, ketika mau menyentuh Siti Hawa dilarang, nggak boleh. Tidak boleh senggol-senggolan sebelum ada maharnya. Enggak boleh senggol-senggolan sebelum ada maharnya. Makanya nih, dengar ini nih. Jadi kalau mau senggol-senggolan bayar mahar dulu. Itu bayar mahar dulu. Nikah monggo, senggol-senggolan bukan cuma halal, untuk ganjaran. Tapi kalau belum bayar mahar enggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Nah, akhirnya mencari mahar bingung. Surga itu kerikilnya emas permata. Jadi kalau ngasih mahar emas berarti sama seperti ngasih mahar apa? Kerikil. Kira-kira ada perempuan yang siap dinikahi dengan kerikil? Nikahilah aku walaupun maharnya kerikil, aku siap. Nggak ada. Nah, ketika itu maharnya apa? Maka malaikat mengajarkan maharnya adalah bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maharnya itu sholawat sama kanjeng Nabi. Itu karena menunjukkan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad pindah dari Nabi Adam kemudian sampai ke Nabi Nuh, yang karena ada nur Nabi Muhammad maka Nabi Nuh itu selamat daripada banjir, sampai akhirnya ke Nabi Ibrahim alaihis salam, yang karena ada nur Nabi Muhammad maka Nabi Ibrahim selamat daripada kobaran api. Selanjutnya terus sampai akhirnya pada masa Nabi Isa alaihis salam, setiap nabi itu punya perjanjian dari Allah. Tahu enggak perjanjiannya para nabi itu apa? Tiap orang yang diangkat nabi, jadi nabi, malah ada perjanjian. Kata Allah, kamu jadi nabi, tapi kalau sampai di masamu jadi nabi, Allah mengutus Nabi Muhammad, maka semua nabi harus jadi penolongnya Nabi Muhammad. Jadi ibarat kamu ini pangkatnya nomor 1. Tapi kalau kamu itu diutus Nabi Muhammad di masamu, maka kamu turun jadi nomor 2, Nabi Muhammad yang nomor 1. Jadi tidak ada siapapun para nabi kecuali ada perjanjian, terikat dengan perjanjian. Siapapun dia, kalau Nabi Muhammad diutus, maka dia harus jadi penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam itu memberikan kabar gembira, bahwasanya nanti setelah ini akan datang seorang rasul, rasul tersebut namanya Ahmad. Nabi Muhammad di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya cerita tentang datangnya Nabi akhir zaman ini itu menjadi satu cerita yang diyakini oleh orang-orang yang membaca kitab suci Nabi yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab suci Nabi yang terdahulu itu meyakini bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi pede orang-orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi, Anda sekarang kalau Anda baca sejarah Nabi, pernah enggak lihat ada cerita orang Yahudi di Mekah? Enggak ada. Hampir enggak ada. Rata-rata orang Yahudi tinggalnya di mana? Di Madinah. Kenapa kok orang Yahudi udah pindah ke Madinah? Kok pindah ke Madinah orang-orang Yahudi? Dari wilayahnya kok pindah ke kota Madinah. Kenapa? Sudah melacak di mana nanti tempatnya Nabi akhir zaman. Mereka tuh semua berbondong-bondong pindah ke Madinah karena berharap cucunya yang jadi Nabi. Cucunya yang jadi Nabi. Kenapa? Karena Nabi sebelumnya dari suku Yahudi semua. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, semua itu dari Yahudi. Maka ketika itu Yahudi nganggep Nabi akhir zaman dari kelompok kita. Dan tempatnya itu dilacak, itu ada di kota Madinah. Madinah itu sudah masyhur ketika itu. Mekah masyhur, Madinah pun juga nggak kalah masyhurnya. Orang Yahudi pindah ke Madinah. Mengapa turun-temurun mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Kemudian di Madinah juga ada yang lain, yaitu orang-orang dari suku Tuba, dari kaumnya Raja Tuba. Raja Tuba ini seorang raja yang setiap pergi dikawal orang banyak, masuk kemanapun dihormati. Masuk kemanapun dihormati, kecuali masuk ke Mekah. Kecuali masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah enggak dihormati. Bingung dia, loh, saya masuk kemana-mana dihormat, kok masuk ke Mekah enggak dihormat, kenapa? Dikasih tahu, Mekah ini ada Ka'bah. Orang-orang Mekah itu menghormati Ka'bah, sehingga orang-orang Mekah biasa saja dengan orang-orang yang mazharnya itu tampilannya ada tampilan duniawi. Raja, kaya itu biasa, tapi sama orang-orang yang religius Mekah menghormati karena di situ ada Ka'bah. Ada Raja Tuba punya nyata, oh kalau gitu Ka'bah mau saya hancurkan. Ka'bah mau saya hancurkan. Baru niat seketika sakit rajanya. Sakit, berobat kemana-mana, enggak ada yang bisa nyembuhkan. Obat mana? Semuanya. Dari mulai dokter spesialis sampai yang tidak spesial. Semua enggak ada yang bisa nyembuhkan Raja Tuba. Sampai akhirnya ketemu orang soleh. Nanya, kamu ini di tempat yang istimewa, harusnya orang tuh tempat istimewa tuh kan dapat sesuatu yang istimewa, kok kamu malah sakit, niat apa kamu? Baru jujur ngaku, iya saya niat mau menghancurkan Ka'bah. Karena itu, karena kamu niatnya begitu, kamu akhirnya dihukum sama Allah, tobat. Begitu tobat nggak lama sembuh, malah akhirnya memberikan kiswah atau penutup kepada Ka'bah ketika itu. Akhirnya Raja Tuba itu kalau jalan tuh punya pengawal, punya pakar perang, kemudian punya penunjuk jalan, komplit pasukannya itu banyak kalau jalan, termasuk juga beliau pasti setiap pergi membawa yaitu alim ulama dan cendekiawan. Sampai ada di kota Madinah, alim ulama dan cendekiawannya pamit, saya nggak ikut sama kamu, saya mau tinggal di sini. Karena ini tempat akan datangnya Nabi akhir zaman. Saya kepingin anak cucu saya nanti bisa bergabung sama Nabi itu. Jadi sama-sama ke Madinah, sama orang Yahudi sama berarti. Tapi tujuannya sama atau beda? Orang Yahudi dia pengennya apa? Cucunya jadi Nabi. Tapi kalau ulamanya Raja Tuba pengennya apa? Cucunya bersama dengan Nabi. Bedanya apa? Bedanya yang satu itu tidak ada kepentingan untuk pribadinya. Pokoknya bersama Nabi, udah mulia itu. Yang satu kan enggak, yang satu niatnya pengen jadi Nabi. Nah, akhirnya setelah itu ulamanya Raja Tuba ini dapat surat dari Raja Tuba, bilang kalau gitu saya mau buat titip surat. Buat surat, kemudian dikasihkan ke ulamanya, ada surat dari Raja Tuba kepada Nabi akhir zaman. Akhirnya surat itu dibawa turun-temurun dari bapak ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, terus sampai di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu Nabi masuk ke kota Madinah, itu kata Anas bin Malik,
Nabi itu begitu masuk ke kota Madinah, itu kota Madinah langsung terang. Padahal itu Nabi masuknya siang. Masuknya ketika itu siang. Nah, riwayat saya itu masuknya siang, artinya masih ada, tapi kelihatan nampak terang. Bahkan Nabi pun juga disambut dengan tala'al badru, siang kok rembulan. Badru itu artinya rembulan. Kenapa? Karena bercahayanya Rasulullah SAW. Mereka itu kata Anas bin Malik, Nabi itu masuk Madinah, satu Madinah itu seperti terang benderang. Nah ketika itu semua orang rebutan agar rumahnya disinggahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo rumahku. Nabi ngomong, jangan, biarkan ontaku. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku ini nanti ada yang merintah, ada yang mengarahkan. Ontaku ini ada yang mengkondisikan, biarkan. Sampai akhirnya berhenti di tempat tanah yang kosong. Nabi turun, saya akan buat masjid di sini. Sampingnya tanah itu rumahnya seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi masuk ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka akhirnya singkat cerita yang membawa surat dari Raja Tuba itu sampai kepada generasi sahabatnya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya ditinggali sama Nabi Muhammad SAW. Rumahnya ada 2 lantai. Ada dua lantai. Nah kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, engkau yang di atas, masa engkau di bawah, kita di atas? Enggak, mau ada tamu-tamu datang, jadi lebih baik kamu yang di atas, kita yang di bawah. Nabi tawadhu. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari ini selama beliau tinggal di atas, Nabi di bawah, tidak pernah berjalan di tengah-tengah lantai, nggak pernah. Kenapa? Khawatir kalau pas nginjek lantai bawahnya pas ada kanjeng Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini jalannya tuh apa? Kalau bahasa Inggrisnya melipir gitu. Jalan itu melipir gitu. Kenapa? Karena khawatir kalau di tengah-tengah nanti bawahnya ada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu malam, dulu kan atap kan dari tanah rumah-rumah itu ada bejana air yang pecah, takut kalau netes ke Nabi, jadi mereka semua nggak tidur karena ngeringkan. Akhirnya setelah itu Nabi lihat, kesian ini, Nabi pindah ke atas. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari itu tinggal ada di bawah, sampai akhirnya Nabi SAW itu buat rumah sendiri. Nah yang unik Abu Ayyub Al-Ansari itu kan setiap hari kan ngirim makan ke Nabi. Nah, selesai makanan itu dimakan sama Nabi, baru keluarganya itu makan. Nanti keluarganya akan tanya, bekas tangan Nabi di mana? Bekas tangan Nabi itu di mana? Di sini. Nanti dia akan rebutan dari bekas tangannya Nabi Muhammad SAW. Dari bekas tangannya Rasulullah SAW. Suatu hari ngirim masakan, turun, tanya bekas tangan Nabi di mana? Enggak ada, Nabi enggak makan. Wah, kaget. Kok enggak dimakan sama Nabi? Kaget satu keluarga, sowan langsung. Ya Rasulullah, kok enggak dimakan? Kenapa? Apa ada yang haram? Enggak. Di masakan yang kamu kirimkan makanan itu ada bawangnya. Lah bawang itu membuat bau mulut tidak sedap. Sedangkan aku ini berdialog dengan orang yang nggak kamu ajak dialog, dengan para malaikat, nggak senang dengan bau-bau yang nggak sedap. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, oh ya begitu, langsung mengatakan setelah itu tidak pernah ada bawang yang masuk rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah bab ini jangan jenengan tiru, jenengan mau masuk warung repot nanti akhirnya, minta masakan tanpa bawang, ini tanpa bawang, repot, tidak bisa ditiru. Tapi itu khusus untuk Nabi SAW, memang nggak makan bawang karena menjaga biar bau mulutnya tetap sedap. Nah, akhirnya Nabi SAW kemudian beliau itu punya tempat sendiri. Nah, ketika orang Yahudi akhirnya ketika Nabi datang beriman sama Nabi atau musuhi Nabi? Musuhi Nabi. Kenapa? Karena niatnya nggak tulus, pengen cucunya jadi Nabi. Yang beriman ada
pendeta Yahudi beriman. Pendeta Yahudi itu beriman. Ada Abdullah bin Salam itu pendeta Yahudi beriman sama Nabi. Begitu datang, begitu lihat, dia penasaran nih Nabi akhir zaman. Begitu lihat mukanya, wajahnya bukan wajah pendusta. Ya ini Nabi. Langsung beriman pada Rasulullah. Ada yang tahu tapi nggak mau beriman. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pemimpin Yahudi. Putrinya dinikahi sama Rasulullah, Sofiyah binti Huyai. Putrinya dinikahi sama Rasulullah SAW. Lah, Huyai bin Akhtab ini sama keluarganya itu paling tergila-gila sama anak perempuannya. Ketika itu masih kecil, Sofiyah ini. Jadi setiap lihat Sofiyah itu mesti ya nyapa, mesti ngajak main dan lain sebagainya. Kata Sofiyah, saya masih ingat di hari datangnya Nabi Muhammad SAW itu masuk ke kota Madinah, itu Huyai bin Akhtab itu ikut keluar, begitu lihat langsung pulang ke rumahnya dalam keadaan lemes. Sampai yang biasanya tiap lihat Sofiyah itu ngajak main nyapa, ketika itu sama sekali nggak nyapa. Kemudian sama Sofiyah diingat pembicaraannya, ketika itu ngobrol dengan adiknya dan keluarganya, mengatakan, ya itu Nabi akhir zamannya ya dia. Terus gimana, kita ikut dia atau tidak? Enggak, karena bukan dari Yahudi, ya sampai kapanpun kita akan jadi musuhnya. Akhirnya Huyai bin Akhtab ini sampai mati jadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak punya niatan, nggak pernah punya niat untuk menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita semuanya ini, kita semua ngaji. Ngaji itu apa tujuannya? Ngaji itu untuk ngambil ilmu warisannya Nabi Muhammad SAW. Kita buat maulid. Apa tujuannya buat maulid? Buat maulid ini tujuannya adalah kita semuanya mensyiarkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih berhak untuk kita muliakan, untuk kita syiarkan, untuk kita kampanyekan melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang ini kan orang akan mengkampanyekan pilihannya masing-masing menjelang tahun politik ya kan? Yang senang sama ini mengkampanyekan ini, yang senang sama ini mengkampanyekan ini. Tapi untuk para pecinta Nabi Muhammad SAW, mereka menyadari bahwa tidak ada yang lebih layak dikampanyekan